Shalom, kembali lagi bersama saya Tasya di channel Jessica. Judul renungan kita saat ini, The Problem is Me. Lukas 9 ayat 23 dan 24 dan Matius 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-28 menjadi pembacaan Alkitab kita pada renungan kali ini. Begini bunyinya, Lukas 9 ayat 23 dan 24. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Matius 20 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat nats kita diambil dalam kitab Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-24 yang berbunyi, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Marion Jones, Lance Armstrong, Ben Johnson, Diego Maradona. Mereka semua atlet hebat dengan kemampuan hebat. Tapi nama mereka tercoreng karena memakai doping untuk meningkatkan performa mereka. Padahal tanpa obat pun mereka sebenarnya punya talenta dan kemampuan jadi juara. Namun ambisi mereka untuk terus menang membuat mereka nekat melanggar aturan. Dalam kamus, ambisi itu diartikan sebagai keinginan besar untuk menjadi atau melakukan sesuatu. Ini merupakan arti yang netral. Dari arti ini, semua orang harus punya ambisi. Tapi, ambisi juga bisa jadi bahaya saat ambisi mengendalikan seseorang dan membuat mereka tidak lagi mengindahkan kebenaran, aturan, dan kepentingan orang lain. Malangnya, ketika mereka berhasil meraih ambisinya, nyatanya mereka tak lantas jadi bahagia. Banyak orang mengejar kekayaan, tapi mereka justru jadi menyiksa diri. Bisa kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yang lain jadi bertengkar dengan saudaranya sehingga terjadi perpecahan. Bisa dibaca dalam Yakobus 4 ayat 1 dan ayat 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang lain lagi akhirnya mendapati bahwa semua pengejaran itu hanyalah sia-sia, seperti diakui Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Ambisi adalah produk dari keinginan diri. Namun, ambisi yang tak terkendali merusak diri sendiri. Jika kita renungkan, faktanya banyak masalah juga terjadi karena diri kita. Karena kita iri, kita tidak puas, menghakimi, curiga,
bahkan melakukan kejahatan. Karena merasa diri kurang dihargai, kita marah dan membenci. Kita menyalahkan situasi, padahal kita sendiri tidak ikut berkontribusi. Kita tahu yang benar, tapi merasa rugi harus repot-repot memberitahunya ke orang lain. Akibatnya, kita dikelilingi orang-orang yang melakukan hal salah dan kita pun mengeluhkannya. Oleh sebab itu, Yesus berkata bahwa jika kita mau selamat dan bahagia, kita harus mematikan ego dan kepentingan diri sendiri. Yesus sendiri telah memberi teladan untuk kita. Ia rela turun ke dunia yang hina ini, bahkan menanggung derita serta mengesampingkan jati dirinya sebagai Allah demi menyelamatkan kita manusia. Kiranya renungan hari ini bisa menyadarkan kita. Keinginan kita sendirilah yang lebih sering membawa masalah bagi kita. Oleh sebab itu, rendahkanlah diri di hadapannya. Biarlah Ia yang menuntun kita ke jalan yang benar. Teman-teman, kita harus tahu ini. Ketika kita mengutamakan ego kita di atas semuanya, banyak masalah justru akan muncul. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan renungan ini. Bantu support channel ini dengan like, share, dan komen video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.